Who am I kidding? Ini terlalu emas banget. Aku bingung, aku mau pakai yang mana? Gimana kalau kita cap cip cup? Halo semuanya, welcome back to my channel. Hai. Jadi, di video hari ini, gua mau makeupan sama makeupnya punya nyokap gua. Sebenarnya ide ini datang dari sepupu gue. Coba dong bikin konten makeupan sama makeupnya nyokap lo gitu. Gue waktu awal denger ide itu, gue agak takut karena nyokap gue kan she's not really huge fan of makeup and putting makeup on her face. Jadi makeupnya tuh bener-bener seadanya, ala kadarnya, yang bener-bener praktis, simple, dan ya udah yang dia suka aja gitu kan. Tapi tetap bisa jadi cakep gitu mukanya emak gue gak paham juga gimana caranya tuh. Mungkin karena emang nyokap gue kan mukanya udah halus ya, udah cakep gitu ya, jadi nggak perlu banyak-banyak gitu makeupnya. Terus gue mikir bisa jadi challenge juga sih buat gue untuk mengetes apakah gue bisa keluar dari zona nyaman gue. Tapi sebelum kita mulai videonya, gue mau ngelis dulu makeupnya nyokap gue apa aja. Powder foundation, pensil alis, mascara, eyeshadow palette, loose powder, ini brow and liner kit gitu, lipsticknya cuma ada 3 dong. Ya Allah, mak gue simple banget asli, duitnya tuh gak habis di makeup kayak gue. Terus untuk alat makeupnya nyokap gue itu pakai ini. Gue paling nggak bisa pakai beginian. Sama buat sponsnya, pakai spons yang udah yang datang dari powder foundationnya aja. Cuma ini semua alatnya nggak akan gue pakai semua. Ada beberapa yang akan gue leave out karena menurut gue gak perlu juga. Jadi sebelum gue kebanyakan cincong, gimana kita langsung ke videonya aja, oke? Produk yang pertama adalah alis. Gua mau pakai dari Maybelline Fashion Brow Cream Pencil, ini yang warna coklat. Sebenarnya gua nggak apa-apa sama pensil alis ini karena gue punya salah satu pensil alis pertama gue itu adalah dari Maybelline juga. Cuma yang gue punya itu warna hitam dark gray gitu. Dan untuk spulinya gua pakai ini. Spuli zaman bahla cuy. Jadi ini alisnya gue sisir aja dulu ke atas. Terus ini gue mulai dari depan, gue carve bawahnya, tarik garis tipis-tipis aja, ngikutin brow bone gue. Terus gue mulai ngebentuk alis bagian atas. Kalau atas gue mulainya dari yang garis berdiri terakhir di sini. Terus gue mulai dari sini. Ya intinya dari tengah-tengah alis lah. Terus ini gue blend aja alis gue. Terus gue mulai ngisi bagian-bagian kosong. Sebetulnya nyokap gue itu punya brow powder dan gue tadinya mau pakai caranya Kak Ai gitu. Cuma gue kayaknya nggak sanggup kalau pakai itu dulu sekarang. Gue punya produk yang gue kenal dan sering gue pakai juga dulu, jadi kenapa tidak? Jadi buat kalian agak kesusahan buat gambar alis, jangan gini aja, tidurin alisnya sejajarin sama alisnya. Tidurin aja, sejajarin aja pensil alisnya sama alis kalian. Kalau udah ketemu bagian kopong atau bagian yang kalian anak buat mulai bikin ngebentuk alis, bentuklah, tarik ke atas, ngikutin sama bentuk alis dan brow bone. Yang atas juga sama kayak gitu, cuma kalau yang atas bedanya dia mulai dari tengah alis. Gua ngerasanya ya mungkin karena gua kebiasa sama spulinya kali ya, jadi gua kayak nggak bisa ngontrol banyak alis gua gitu loh bentukannya, paham gak sih? Kayak spulinya kan gede nih, ini tuh hitungannya termasuk gede gitu loh kayak sikat alisnya. Sebenarnya kalau alis kalian udah tebel, pakai pensil alis coklat itu nih satu hal yang gue pelajari dari ketika gue mulai pensil alis coklat nggak apa-apa adalah gue bisa ngontrol betapa ketebalannya alis gue yang gue mau. Gue bisa kalau dari jauh alis gue itu tetap kebentuk rapih tapi nggak tebel, paham nggak? Jadi lebih gampang untuk gue mengachieve brows yang rapih tapi nggak ulet bulu. Selanjutnya gue mau lanjut ke blush on. Kenapa gue pakai blush on duluan? Karena ternyata nyokap gue selama ini pakai blush on dari eyeshadow palette. Gue belum sejago itu. Kalau blush onnya cream dipakai setelah powder, nggak bisa di blend begitu. Pertanyaannya sekarang, gue bingung mau pakai lipstick yang mana. Pertama gue punya pack glossy lipstick yang shade yang coral, warnanya kayak gini.
Cantik sih, bisa. Itu kayak warna blush on coral orange yang biasa gue pakai. Terus sekarang gue punya Ultima 2 yang shade-nya pink. Dan gue punya Wardah matte lipstick yang shade 19 atau Essential Nude. Warnanya begini. Aku bingung aku mau pakai yang mana. Gimana kalau kita cap cip cup? Jadi ini mau gue acak di meja. Terus gue mau cap cip cup, gue nggak tahu yang mana. Cap cip cup kembang kuncup. Bismillahirrohmanirrohim, mana yang mau aku pakai? Hop. Oke. Kira nggak perlu cap cip cup, gue juga udah tahu deh warna yang mau gue pakai apa. Karena ini lipstick punya nyokap gue nggak mau ngotorin lipstick ini dengan langsung gue taruh di muka. Jadi gue mau pakai brush dulu. Terus gue ngambil lipsticknya dari brush. Gue takut. Bismillahirrohmanirrohim. Terus gue taruh di sini. Gue mau bikin yang ala-ala Korea gitu. Kayak makeup anak sakit gitu loh. Paham gak sih? Nyokap gue itu emang seminimal itu soal makeup, karena emang beliau nggak suka kan yang namanya dandan gimana gitu. Mukanya berat dengan makeup dan teman-temannya. Beda banget sama gue. By the way, spons gue cuma 1. Nah, gue bingung nih sekarang pertanyaannya, itu gue pakai buat bedak, buat ngeblend ini juga kah atau gimana kah? Ya udah nggak apa-apa, kita cobain aja ya. Nanti kalau misalkan itu mesti dicuci, ya tinggal gue cuci. Toh gue di rumah kan, curang dikit nggak apa-apa dong, nggak apa-apa please. Bismillahirrahmanirrahim. Karena gue nggak berani ngeblend muka gue pakai jari, kan jarinya kotor. Kalau ini kan bisa dicuci. Sebenarnya jari bisa dicuci juga sih, tapi ya sudah. Aku maunya pakai sponge begitu. Untuk complexion tuh sebenarnya gue agak khawatir sih, karena mata panda gue kan ekstrim ya, agak ekstrim gitu. Jadi gue udah kebiasa menutupnya dengan concealer. Tapi nyokap gue tidak punya concealer. Jadi ya sudah, aku harus terima saja apa yang mama aku punya begitu. Karena emang nyokap gue tuh salah satu manusia dengan kulit tersempurna yang pernah gue temuin. Sementara anaknya jerawatan. Oh, gue tahu. Blush on-nya gue pakai yang ke bawah mata aja sekalian. Nih enggak? Masih inget gak sih tren makeup zaman tahun 2016-an, 2017-an yang blush on-nya tuh sampai ke bawah-bawah mata? Sekalian aja, kenapa tidak? Sudah nanggung kan? Yang makeup mata, makeup blush on mabok itu loh, tau gak sih? Inget gak sih kalian? It may look a little crazy at first, but yeah well. Untuk ke complexion, gue sekarang mau lanjut ke bedak. Sorry kalau ada suara guduk, ini emang kayaknya mau hujan jadi thunder itu lumayan dor gitu. Untuk bedak gue mau pakai dari The Body Shop. Ini yang all in one face base double function. Ini shade 04. Ini kayaknya tuh powder foundation, atau orang sering bilang mungkin di Indo adalah two way cake. Gue mulai dari yang gak ada blush on nya dulu, jadi gak merah semuka-muka. Karena muka gue itu udah cukup merah, sekalian matanya mau gue blush on dan bedakin. Karena kan nggak ada eye base segala gitu kan, jadi ya udah pakai yang ada aja. Oh, cakep jadinya. Gue tuh tadi sempet takut tahu, gue pikir blush onnya sama bedaknya tuh kayak nggak bakal nyatu gitu kan, ternyata it blends perfectly. Walaupun emang kelihatannya jadi kayak gue nggak jadi pakai blush on sih, tapi kayak rona merahnya tuh masih ada. Ngomong-ngomong two way cake atau powder foundation, sebenarnya gue itu dari dulu sempat pakai powder foundation kan buat sehari-hari, tapi nggak gue lanjutin karena ternyata muka gue nggak kuat sama powder foundation atau two way cake. Mungkin di bagian sini gue perlu agak sedikit coverage lebih ya di bagian bawah mata. Jadi gue ngambilnya begini, terus kayak mau gue pack sedikit aja, kayak gini kira-kira. Nutup sih, walaupun emang jadi kelihatan agak sedikit kering, tapi ya udah, asli lumayan nutup. Oke. Untuk mata, gua mau pakai eyeshadow palette-nya Wardah, exclusive eyeshadow palette 01 Sunset Brown. Jadi eyeshadow palette ini tuh consist of brown nude colors, dan untuk kuasnya gue cuma punya satu brush ini aja. Ini untuk blending, yang ini untuk ngepack. Cuma gue gak akan pakai ini, mungkin akan pakai tangan aja. Gue mau mulai dari eyeshadow transisi. Warnanya ini kan merah banget nih. Gue mau coba campur sama warna matte yang putih di depan ini. Yang ini
gue campur sama yang ini, jadi nggak terlalu nggak terlalu ngejreng gitu loh. Ditambah blending brushnya juga kecil gitu loh. Oh my lord. I'm gonna have a little hard time blending the eyeshadow karena brushnya sendiri itu tuh agak densely packed gitu kan, dan dia tuh kecil dan gagangnya tuh juga pendek gitu. Gua kan juga punya nih brush eyeshadow yang panjang yang dual ended gitu. Nah yang ini dia meskipun agak densely packed, cuma dia masih bisa dipakai buat ngeblend karena dia satu brushnya lebih halus, dua nggak sedensely pack ini, tiga gagangnya tuh lebih panjang. Jadi gua kalau misalkan mau megang itu bisa lebih jauh gitu. Kenapa ngeblend eyeshadow itu brushnya harus agak dipegang jauh? Karena kita kan mau ngeblend bukan naruh warna. Kalau ngeblend itu kita perlu sentuhan lightweight mungkin. Itu kenapa makanya kalau megang eyeshadow pas lagi ngeblend itu agak jauh. Jadi tekanan buat kesininya tuh nggak banyak. Kayak warna transisinya gue naruhnya salah deh, kayak agak terlalu ke atas gitu nggak sih? Jadi mau gue coba hapus pakai aplikatornya aja. Terus mau gue ini di bawah alis sekalian buat nge-highlight brow bone gue. I didn't thought that it was gonna be this tricky. Mungkin karena gue udah kebiasa dengan alat makeup gue kali ya. Jadi kayak gue pakai alat makeup yang ada apa adanya tuh agak susah gitu jadinya. Gue mau ngerjain mata satunya juga sekalian. Dan kali ini gue akan naruh brushnya tuh lebih deket ke lid instead of all the way to the brows. Terus di blend keluar, tarik ke atas. Agak riwah ya saudara-saudara. Gak apa-apa sih. Kalau nyokap gue bisa, kenapa gue tidak? Emang bener ya, nyokap itu, ibu-ibu itu hal-hal kayak manusia paling menakjubkan di muka bumi. Kayak mereka tuh bisa menggunakan apa aja dengan sebaik-baiknya, dan semuanya tuh jadi tetap baik-baik aja. Paham gak sih? Appreciate our mothers, guys. Appreciate our mothers. You gotta appreciate your parents karena mereka bisa ngelakuin apa aja untuk bikin anaknya bahagia. Terus buat delete, gue mau ambil warna ini sama warna ini, terus mau gue jadiin satu gitu. Gue giniin dulu deh biar falloutnya nanti nggak jatuh-jatuh ke bawah mata. Gini aja masih jatuh. Oke, uga. Terus ini mau gue blend aja atas sama belakangnya, jadi biar nggak ada harsh lines gitu. Terus buat falloutnya, gue mau ambil bedak powder foundation yang tadi. Terus gue mau pakai brush ini. Ini kan brush buat blush on sebenarnya. Tapi karena nggak ada blush on powder, jadi ya udah aku manfaatkan saja. Bisa jadi karena untung nggak ada blush on powder dan gue nggak pakai blush on powder, jadi gue bisa pakai ini buat kayak nge-sweep falloutnya gitu. Ya nggak sih? Iya dong. Semoga maskaranya tidak kering ya. Ini gue pakai dari The Body Shop juga. Nyokap gue kayak cinta banget sama The Body Shop deh. Ya, gue yang memperkenalkan pertama sih Body Shop, asik sombong. Jadi ini gue pakai maskaranya The Body Shop yang Big and Curvy Waterproof Mascara. Mah, aku pinjam maskaranya ya. Ya nggak kering sih. Coba kita bandingin bulu matanya. Well, they're not exactly big and curvy, tapi lumayan jadi kelihatan ada maskara sih. Ada maskara, tapi lumayan kelihatan gue punya bulu mata sih. Mata satunya juga mau gue pakein maskara. Gue tuh awalnya takut tahu mau makeupan pakai makeupnya nyokap, karena gue tahu nyokap gue tuh nggak suka makeupan, nggak suka pakai makeup tebel-tebel, dan emang otomatis berarti makeup rutinnya juga nggak sama dong kayak makeup rutin yang udah gue kebiasa sekarang. Yang minimal gue mesti punya concealer atau foundation. Tapi ternyata kalau lo tahu cara ngakalinnya not bad sih gitu. Sebenarnya ya kalau makeup rutin kayak gini tuh lumayan praktis tahu, apalagi kalau misalkan buat kalian yang kulitnya udah bagus gitu ya, atau emang buat kalian yang ya udahlah ya namanya kulit kan pasti punya jerawat, punya bekas jerawat, punya tekstur, punya apa gitu. Kalau buat kalian yang pede dengan kondisi kulit kalian, ya nggak apa-apa. Ini praktis banget sebenarnya malah kalau menurut gue. Jadi nggak perlu makan waktu lama-lama. Untuk ketahanannya sih ya gue nggak bisa jamin. Cuma kalau untuk praktis dan kalian acaranya indoor juga gitu, atau kalian kayak ya udah ini apa adanya gue sukanya gini, ya nggak apa-apa juga. Kenapa mesti ngikut
rutin yang lo nggak suka dan lo nggak nyaman, karena at the end of the day lo makeup sesuai dengan nyamannya lo gimana. Kayaknya hidung gue perlu sedikit kontur, jadi gue mau ngambil warna ini nih, gue tap-tap aja, nggak gue serak gitu, karena ini aja udah tebel banget, jadi gue takut. Gue giniin dulu di balik tangan, terus gue tempelin aja ke jari. Biar apa? Biar ke kontur hidungnya, selesai. Jadi gue tap-tap aja pakai jari hidungnya, kontur hidungnya, biar nggak biar nggak langsung kereng gitu loh garis konturnya, paham nggak? Karena gue nggak ada buat blending brush gitu kan, jadi gue harus stay in control as much as possible gitu. Nah jadi habis di tap-tap nih kontur hidungnya di sini, terus kayak diambil gitu loh eksesnya pakai jari yang bersih gitu. Terus kalau udah, kan tangannya udah bersih nih, tadi gue lap pakai tisu basah. Bagian batang hidungnya ini gue mau highlight pakai yang ini nih, yang merah putih di depan ini. Terus batang hidungnya beginiin, kayak buat nge-highlight gitu loh. Terus bawah hidungnya gue kontur sedikit gini, di blend lagi pakai jari. Untuk highlightnya gue mau pakai jari aja. Gue mau ambil warna ini nih, emas ini sama yang matte putih ini. Jadi shimmernya dapet, pigmentnya dapet, tapi warnanya juga nggak terlalu emas gelap gimana gitu loh. Terus gue taruh di sini dulu nih. Jadi kayak di tap dulu aja, terus di swirl gitu, kayak di blend gitu. Warnanya masih agak terlalu emas sih, kayak terlalu gelap gitu. Terus sama di pipi sini aja. Terus di blend pakai jari yang bersih. Who am I kidding? Ini terlalu emas banget. Kayaknya gue mau ambil warna ini aja deh. Ya mau gue samain gitu, kombinasinya sama si Balek Artist. Terus gue timpa highlight emasnya tadi. Oh yeah, much better. Wow, kebanyakan guys. Pipi satunya juga sama, mau gue kasih highlight. Kayak Balek Artistnya agak sedikit hilang, mau gue tambahin lagi dikit. Sebenarnya untuk kepraktisan praktis banget sih, tapi untuk masalah higienis ya selama tangannya dijaga tetap bersih sih harusnya nggak apa-apa, harusnya gitu. Lanjut ke lipstick. Gua mau pakai warna apa? Aku juga tidak tahu. Gue pakai MPAC aja deh, coba. This is the messiest application that I have ever done in my entire life. Karena ya emang udah ini kan tadi udah gue pakai buat ambil blush on. Oke, gue mau benerin kerudung dulu, then I'll be back. Kerudungnya udah gue benerin, gue udah pakai cincin dan gelang juga, asik. Gue berasa kayak tante-tante pakai gelang begini, tapi nggak apa-apa deh, gue seneng. Kayak gue tuh jarang banget pakai aksesoris gitu, lo tau gak sih? Dan kuku gue pas juga lagi bagus. Makeupnya gue suka hasilnya. As far as complexion goes, gue suka-suka aja. Ini kayak masih aman banget buat gue. Kayak blush onnya tuh masih tetap kelihatan gitu, ya kayak tint of red di muka gue tuh masih ada. Untuk highlightnya juga halus banget, cakep jadinya. Jadi kita bisa guys hemat alat gitu, bisa kalau misalkan lo bisa mempertahankan supaya tangan lo tetap bersih gitu ya, bisa, sebenarnya bisa banget. Untuk alat makeup yang ala kadarnya, yang apa adanya itu lo pergunakan sebaik-baiknya tuh bisa. Gue seneng karena gue biasanya tuh merasa terbebani karena gue mesti pakai banyak alat makeup dan brush gitu kan, jadi ya udah. Untuk coveragenya itu ya yang namanya powder foundation, dia tentu juga nggak akan full coverage liquid foundation terus lo kasih bedak lagi, atau liquid foundation terus pakai concealer lo kasih bedak lagi gitu kan, nggak sesegitunya. Tapi untuk masalah naturalnya itu ya lebih natural powder foundation karena dia emang nggak seberat kalau pakai 3 layers of base complexion. Kontur hidungnya juga oke. Buat yang punya mata panda tetap mesti pakai concealer kayaknya menurut gua. Bawah mata panda gua kan ekstrim, jadi ya tetap perlu concealer. Sorry mom. Untuk bagian mata, sebenarnya palet ini tuh masih nggak apa-apa banget. Terutama buat kalian masih pemula, palet ini tuh aman banget buat dipakai yang pemula. Terutama kalau misalkan kalian sehari-hari dan lo kalian itu aja. Kalian nggak ngerasa, oh gue nggak perlu pakai eyeshadow yang warna-warni, ya nggak apa-apa. Ini tuh udah bagus tahu kalau menurut gue. Cuma untuk aplikatornya gue nggak suka. I'm sorry, I'm not really a fan of this. Karena ini untuk buat ngeblend eyeshadow tuh agak sulit buat gue. Jadi kayak kalau untuk praktis apa enggak ya gitu, nggak praktis buat gue, sorry.
gue tetap harus menggunakan ini, gue rasa gitu, yang blending brush yang beneran blending brush, bukan berarti itu bukan blending brush ya, tapi kayak lebih I'm not gonna say it's not proper, tapi yang lebih nggak dense pack dan lebih lebar gitu. Jadi kesimpulannya, kalau gue make upan pakai makeupnya nyokap, I can safely say that I can do that. Lo nggak tahu betapa leganya gue. Astaga. So, that's it for today's video. Terima kasih sudah menonton. Like, share, subscribe, dan komen. Please. Semoga kalian suka, semoga ini menghibur, semoga ada yang bisa kalian ambil dari video ini. And I will see you guys in my next one. Bye.